Inilah yang disebut dengan iktikaf itu. 10 hari 10 malam. Kalau Ramadannya 10 hari 30 hari. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, berarti 9 hari 9 malam. Itulah iktikaf yang paling panjang dilakukan Nabi selama 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhum melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, hafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Al-Mizan beserta para alim, para ulama, para ustadz. Mudah-mudahan guru-guru awak panjang umur, sehat badan. Dan sama awak hormati Datuk Singo beserta Nenek Mama, cerdik pandai. Hadir bersama kita malam ini sahabat-sahabat ambo dari angkatan IAIN Susko angkatan 96, Bapak Ustadz Repol yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Hadir juga kakak-kakak kelas kami dulu, malam ini bisa bersilaturahim. Ustadz Hendri, Ustadz Warko, Ustadz Saidul Tombang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, nan godang tak diimbau golau, nan ketek tak disebut namo. InsyaAllah awak sedonyo dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ambo sampaikan malam iko 5 amalan di akhir Ramadan. Sesudah ambo sampaikan 5 amalan niko, ambo jawab pertanyaan yang masuk melalui tulisan atau langsung. Sesudah itu Abi balik awak ke rumah masing-masing. Harus mulai 5 amalan di akhir Ramadan. Amalan yang pertama adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'takafa, dalil, ikut dalil. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan.
Jadi kalau besok hari Jumat 18, hari Sabtu 9 boleh, hari Ahad 20. Maka hari Ahad sore habis maghrib masuk ke Masjid Al-Mizan iktikaf, keluarnya sore Ramadan terakhir malam Idul Fitri. Nah, itulah iktikaf. Semana siap? Nah, ada berbunyinya, tidak berbunyi. Inilah yang disebut dengan iktikaf itu. 10 hari 10 malam. Kalau Ramadannya 10 hari 30 hari. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, berarti 9 hari 9 malam. Itulah iktikaf yang paling panjang dilakukan Nabi selama 8 tahun. Jadi Nabi di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama tidak ada puasa. Tahun kedua baru ada puasa. Jadi Nabi puasa selama 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan itu Nabi iktikaf 10 hari 10 malam 8 kali. Sedangkan Ramadan yang terakhir, waktunya meninggal, Ramadan terakhir itu iktikafnya 20 hari 20 malam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa melakukan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah mesti 10 hari 10 malam baru disebut iktikaf? Ini ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Maliki, mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu mesti menyatukan siang dan malam. Masuk siang, sambung ke malam, dan mesti puasa. Kenapa Ustadz pilih Maliki dulu? Sebab mazhab Maliki yang paling berat iktikaf. 3 syaratnya. Ada siang, ada malam, dan mesti puasa. Ini mazhab Maliki paling berat. Kalau gitu mazhab yang paling ringan lah Ustaz. Aku yang paling ringan. Mazhab iktikaf yang paling ringan mazhab Syafi'i. Lamo sikit dari rukuk itu sudah dianggap iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. 10 hari 10 malam berat. Mazhab Maliki siang malam puasa masih berat. Mazhab paling ringan mazhab Syafi'i. Jadi kita tadi masuk azan Isya, sholat Isya, tarawih, witir. Apakah itu sudah dianggap iktikaf? Memang kalau Abi bubuko kok payah menjawab. Masuk tadi sembahyang Isya, habis Isya tarawih, habis tarawih witir, habis witir mendengar baca Quran, kata sambutan Tuan Imam. Kini Ustaz Somad tausiah, apakah yang tadi itu bisa dianggap sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki tidak. Karena menurut mazhab Maliki iktikaf mesti dari mulai siang menyambung ke malam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i sudah dianggap sebagai iktikaf. Jadi kalau gitu apa mazhab awak? Oh, Syafi'i. Itulah lomaknya mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah nikah, lomak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai wali. Tapi kalau masalah kurban, boleh Hanafi. Hanafi berkurban wajib. Masalah witir, boleh Hanafi. Hanafi wajib sembahyang witir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Nan paling lomak indak bermazhab. Kenapa lah Ustaz
pakai mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Awak kan ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tak usah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Langsung saja ke Quran. Waang baca Quran tu pakai riwayat apa? Quran yang awak baca ikut imam tadi itu riwayat Imam Hafs namanya, dari Asim. Kalau riwayat Warsh tak begitu bunyinya. Riwayat Warsh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Maroko pakai riwayat Warsh. Sedangkan awak Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Mesir pakai riwayat Hafs an Asim. Jangan ikut-ikut imam, langsung aja ke Quran. Wah, baca Quran pakai riwayat apa? Riwayat Hafs, berarti ikut imam. Macet. Langsung saja ke hadis. Hadisnya dari mana? Dari Sahih Bukhari. Itu ikut imam. Mana bisa tak ikut imam? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. Orang yang tahu itu adalah imam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak mau ikut mazhab Hanafi, tidak mau ikut mazhab Maliki, tak mau ikut mazhab Syafi'i, tak mau ikut mazhab Hambali, berarti nyo imam mazhab nang kelimo. Hebatnya lah. Saya bukan imam mazhab. Jangankan imam mazhab, imam masjid pun belum diakui. Maka saya paling selamat ikut ulama-ulama. Maka saya kalau tausiah saya jelaskan. Kenapa Ustaz jelaskan begini mazhab Maliki, begini mazhab Syafi'i? Supaya memasang mic pun awak mesti ikut imam. Nah, itu. Memasang mic pun mesti awak ikut imam. Imam apa namanya? Imam elektronik. Apalagi pakai agama. Kau kalau nak dibuat-buat suang, mana lo bisa? Tidak bisa kita main akal-akal. Rusak motor awak, bawa ke bengkel. Rusak AC, bawa ke servis. Rusak agama, betulkan sendiri. Tak bisa. Ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikut ulama. Yang paling selamat adalah ikut ulama. Mazhab Maliki iktikafnya berat. Kalau gitu awak ikut mazhab Syafi'i. Memanglah kita mazhab Syafi'i. Maka kalau tidak sanggup 10 hari 10 malam, paling tidak sehari semalam. Tak sanggup sehari semalam, lama sikit dari ruku. Tak sanggup lama sikit dari ruku. Nah, ini dari lipat kain ini arah ke Kuntu, kan ada sungai situ kan. Nah, tojun lah. Mampu guno lama-lama itu tidak beribadah. Jadi nanti insya Allah ada hari libur itu. Selama Ramadan ini ada hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Bagi yang beralasan masih masuk sekolah, masih masuk kantor, masih pegawai, tidak ada alasan. Iktikaf hari Sabtu, hari Ahad. Silakan masuk ke masjid. Kalau di Masjid Al-Mizan buat program iktikaf, bagus. Kalau tidak ada dibuat program iktikaf, awak iktikaf suang-suang. Masuk ke dalam iktikaf. Niatnya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apakah mesti malam 21? Nah, tiap malam. Termasuk malam itu. Nawaitul, apa tadi masuk? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya tak niat tadi Pak Ustaz, haji ini berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Selama kita beriktikaf di masjid ini, malaikat mendoakan dua. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Tadi saya baru dapat WhatsApp
dikirim oleh Ustadz Dr. Zul Ikromi, Imam Besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, bahwa Masjid Raya An-Nur iktikaf selama 10 malam. Ustadz Abdul Somad dikasih jatah tanggal 2 April nanti. Jadi di An-Nur iktikafnya dikelola, masuk jam 2 malam, dari jam 2 ke jam 3 baca Quran tadabbur ayat, dari jam 3 ke jam 4 tahajud, dari jam 4 ke setengah 5 zikir muhasabah, setengah 5 makan sahur, jam 5 sholat subuh, habis subuh pengajian sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, habis itu boleh keluar masjid. Jadi ini iktikaf yang lumayan panjang, masuk jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 jam. Jadi bagi masyarakat yang mau meniru program An-Nur, silakan buat. Seluruh masjid yang menonton pada malam hari ini, dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, dimanapun berada, buatlah program-program iktikaf. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa beriktikaf insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini amalan yang pertama, iktikaf. Nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, catat, tulis, kita akan bahas dalam tanya jawab. Amal yang kedua, tanggal 9 April hari Selasa. 9 April hari Selasa itu puasa kita hari yang ke-29. Apa amal tanggal 29 Ramadan itu nanti? 29 Ramadan bertepatan 9 April, amalnya adalah menengok anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi tanggal 9 April itu nanti sedang dicari, diintip, diintai hilal. Jadi suami ibu yang namanya hilal jangan kasih keluar rumah, sebabnya sedang dicari saya uang. Kalau sore tanggal 29 itu nanti nampak hilal, maka hari Rabu tanggal 10 April hari raya, karena sudah nampak hilal. Kalau tanggal 9 itu nanti tak nampak hilal, maka hari Rabu kita puasa hari yang ke-30. Begitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau nampak hilal. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kalau nampak hilal. Maka pemerintah Republik Indonesia membelikan teropong. Setiap provinsi dibelikan teropong menengok hilal, dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Belum pernah sekalipun sidang isbat di Jakarta berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Dia pokak telinga tak pernah. Itu menunjukkan teropong Pekanbaru tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak asuk. Yang selalu nampak bulan teropong di Jakarta Timur, Cilincing. Yang selalu nampak bulan yang wilayah timur Indonesia, yang tepi laut, yang tidak berawan, yang tak berasap. Nah, itu selalu nampak bulan. Lalu kenapa sudah terdengar rumor isu bahwa kita hari raya Rabu 10 April? Dari mana orang mengatakan kita hari raya 10 April? Karena berdasarkan hisab, ilmu astronomi, ilmu falak,
hari Selasa tanggal 9 April itu ketinggian hilal 4 derajat. Sedangkan kesepakatan Mabims, Majelis Agama Islam, Majelis Agama Islam, MAI, Majelis Agama Islam Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura sepakat 4 negara kalau 2 derajat itu sudah nampak anak bulan. Dan nanti tanggal 9 April hari Selasa menurut ilmu astronomi itu sudah 4 derajat. Jadi menurut ilmu astronomi hari Selasa itu sudah nampak anak bulan. Berarti hari raya menurut ilmu falak. Tapi nanti tetap ditunggu saksi. Makanya ibu yang ingin memasak ayam, memasak ketupat, nah itu besar kemungkinan sudah nampak karena 4 derajat. Muhammadiyah tidak mesti 4 derajat, cukup 0, sekian derajat asal nampak itu sudah dianggap hilal. Itu makanya kemarin Muhammadiyah puasa tanggal 11 Maret, kita tanggal 12. Kenapa bisa berbeda? Karena Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura mesti 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat. 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas? Nanti mana tahu anak-anak kita bertanya, kenapa kita bisa beda? Muhammadiyah kok tanggal 11, kita kok tanggal 12, kok beda? Orang tua biasanya kalau dia tahu dia jawab, kalau dia tak tahu dia bilang jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi Bani Israel. Jadi cara menjawabnya, Majelis Ulama Indonesia mengikut Mabims 3 derajat. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat. 2 derajat, 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Ini perlu saya jelaskan supaya kita memahami perbedaan. Ustaz Somad ikut mana? Saya ikut Mabims. Tapi saya tidak menyalahkan Muhammadiyah. Tak berani saya menyalahkan. Kalau saya menyalahkan Muhammadiyah, Pak Din Samsudin sahabat saya, Ustadz Adi Hidayat sahabat kita, takkan kita salahkan. Lalu kita tak menyalahkan karena sahabat, bukan karena ilmunya. Mereka pun juga berilmu. Jadi masalah perbedaan ini berlapang dada menerima perbedaan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Muhammadiyah dengan, jadi kalau ada nanti orang mengatakan apa nih umat Islam ini kok beda hari rayanya, tidak ada beda. Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Perti, semuanya serentak hari rayanya 1 Syawal. Mana ada orang hari raya 2 Syawal? Semuanya serentak 1 Syawal. Yang berbeda itu menetapkan 1 Syawalnya kapan. Yang satu mengatakan mesti 3 derajat hilal, yang satu mengatakan 1 derajat pun sudah dianggap hilal. Kira-kira penjelasan Ustaz Somad ini bisa dipahami? Bisa. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paketnya habis. Nah, jadi menengok anak bulan ini sunnah. Mana dalilnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka wajiblah dia puasa. Allah menyebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalau sudah nampak anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kalau sudah nampak anak bulan. Ustaz Somad menengok anak bulan. Nah,
saya tidak menengok anak bulan, cukup mendengar saksi tersumpah yang sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Kabupaten Kampar. Saksi ini bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, saya sudah menengok anak bulan. Dan saksi ko matonyo lah diperiksa. Sebab ada beberapa saksi mengaku menampak anak bulan, padahal matanya tak diperiksa. Nyo mengaku nampak anak bulan, pokoknya bulu matonyo gugur. Nampaknya anak. Jadi kesehatannya diperiksa. Begitu juga dia sudah disumpah, makanya disebut dengan saksi tersumpah. Sidang isbat dilakukan dengan dua. Yang pertama, ada saksi menengok, namanya ru'yah. Yang kedua, dengan ilmu falak, atau disebut dengan ilmu hisab, atau disebut dengan ilmu astronomi. Ilmu hisab artinya ilmu hitung-hitung. Makanya dulu nenek moyang kita matematika itu disebut dengan ilmu hisab. Tapi kadang awak sedang buka puasa, beberapa jamaah izin Pak Ustadz, saya keluar dulu sebentar, saya ini ahli hisab. Itu bukan ahli hisab, itu mokok. Nah, itu amal yang kedua. Setelah nanti hari Selasa tanggal 9 April nampak anak bulan, besar kemungkinan nampak anak bulan karena sudah 4 derajat di atas angka mabim 3 derajat, 4 derajat menurut ilmu astronomi. Nampak anak bulan hari Selasa, malam Rabu amal yang ketiga, perintah Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Sempurnakan maksudnya 29 atau 30. Setelah dapat angka 29 atau 30, walitukabbirullah, bertakbirlah. Maka nanti malam Rabu habis maghrib kita pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak latihan takbir. Sebab banyak di beberapa masjid bertakbir sampai jam 2 malam, suara nyaring, masuk awak ke masjid punya flash disk. Ndak urang. Jadi malam takbir itu memang manusia bertakbir. Ku amal yang ketiga, takbir. Amal takbir ini mulai dari sejak habis maghrib, tenggelam matahari maghrib, sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau maghrib 6.30, khatib naik mimbar 7.30, waktu awak bertakbir 13 jam. Habis khatib naik mimbar, ia bertakbir dia teh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. 9 kali takbir. Sesudah itu maka tidak ada lagi takbir. Sebab ambo pernah sholat di Jalan Duyung di Masjid Nurul Haq, zuhur pas 1 Syawal. Habis salam zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam balik kampung sodonya. Jadi entah anak-anak muda dari mana maju jadi imam. Habis sholat tuh bertakbirnya, Allahu Akbar, Allah. Kami makmum lah bertengok-tengokan. Kata yang satu, lupa. Yang takbir 3 hari itu hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Mana tahu adik-adik nanti diminta jadi imam 1 Syawal, bertamu ke rumah kawan, masjid surau, jadi imam, terlupa. Allahu Akbar, dikasih tahu makmum, Pak, waktu takbir udah selesai. Oh iya, mohon maaf, saya salah. Ngaku aja. Ini kadang banyak udah salah,
Pak, waktu takbir udah habis. Bertakbir mengagungkan Allah. Mari kita agung. Kalau salah aja ngaku. Itu maksudnya takbir Idul Fitri lah sudah habis. Banyak kita tengok orang bertakbir di masjid bertakbir, di rumah tak ada bertakbir. Ini tak betul. Bertakbir di mana? Ibu sedang memasak di dapur, Allahu Akbar, bertakbir. Ibu sedang mengelap toples, hendak mengisi kue hari raya, tetap bertakbir, Allahu Akbar. Bapak sedang nyetir di jalan balik kampung, bertakbir, Allahu Akbar, meleleh air mata. Sebab apa? Khawatir tidak sampai. Macet di jalan putih. Mudah-mudahan yang balik kampung sampai dengan bahagia, insya Allah. Jadi masalah bertakbir ini adalah yang bahagia karena ibadahnya full. Tarawih saya banyak, ibadahmu tak ada apa-apanya. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Yang merantau tak bisa balik kampung, merasa diri kecil, sedih, usir kesedihanmu dengan bertakbir. Itu guna takbir. Yanglah sombong menjadi rendah, yang sedih menjadi terangkat. Itu fungsi takbir. Tak bisa balik kampung, sama-sama merantau, sama-sama susah, pergi ke kota. Yang satu berhasil pulang kampung bawa mobil baru, walaupun baru bayar DP. Yang satu tak bisa balik kampung. Yang bawa mobil baru jangan sombong, bertakbirlah, Allahu Akbar. Yang tak bisa balik kampung jangan sedih, bertakbirlah, Allahu Akbar. Yang satu Allahu Akbar mengusir sombongnya, yang satu Allahu Akbar mengusir sedihnya. Allahu Akbar. Anak-anak muda mulai latihan. Kalau di Pekanbaru apa tengok malam takbir dilepas oleh wali kota di Jalan Sudirman, melepas pawai takbir, pumpang. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Apa ini? Merusak malam takbir. Bapak-bapak yang punya anak lajang, punya anak gadis, jangan rusak malam Idul Fitri dengan membonceng-bonceng anak gadis.